kepada Banjar Karangdawe untuk memberikan pertanyaan, silahkan. Titiang jagi matur pitaken. Ini pacang jagi margiang upekare piodalan. Sane can sane dumun ke margiang tiang. Napi dor mengalep dia kawanan prasitu napi pengulap. Wanta male kali tiang mataken. Yenen tiang maturan di kering juma. Ring tunggun karang utai de ring di natar umah nike ring lebo sirena sane kaya tiang nggih ratu wantamu nike melaksanakan pengersikan. Ada yang biya kala dulu dur mengala prayascita pengulapan. Ada yang dur mengala dulu baru biya kaonan. Nah, kita buka aja deh dengan tidak ada maksud menyalahkan siapa-siapa. Di perguruan Dharma Acarya, bagus Sudarsana dulu mungkin ide peranda kekerang. Dur mengala lebih awal. Ide pandita biya kala lebih awal. Dengan argumen seperti apa? Kalau kita bicara biya kala, kita lihat sarana jejahitannya. Sarana jejahitan biya kala pasti menggunakan don, andong, bang. Sementara dur mengala, logika sebenarnya berdasarkan sastra menggunakan busung demele. Demele itu busung selepan demele antara warna gading dan warna hijau. Itu tidak boleh jatuh selepannya. Sementara prayascita menggunakan busung nyuh gading. Nah, di situ kita ketemu dengan 3 warna, merah, hijau, putih kekuning-kuningan. Kemudian di biokala kita ketemu merah. Maka ketemu merah biokala berarti merahlah dulu. Baru hijau. Karena di dalam puja yang merah pasti namaste begawan ageni, namaste begawan hari, namaste begawan isa. Biokala konsep api, dur mengala konsepnya air, prayascita konsepnya angin. Mengapa api itu segitiga? Coba perhatikan simbol Yunani kuno dan simbol dupa di dalam agama Hindu, pasti rumusnya segitiga. Air segi 4, angin lingkaran. Sapunike. Ya, hanya permasalahannya sekarang sempat tidak pernah mengirim kurir ke Gria gitu. Tolong belajari semiotika untuk ilmu tafsir benda, hermeneutika untuk tafsir teks. Ini harus dipelajari karena dia simbol. Mari kita lihat komponen yang ada di dalam, karena ide Pranda sekarang menjelaskan bahwa kata dur mengala di kata dur itu nanjung, makanya ke bawah. Kata dur mengala itu tidak artinya dur nanjung main guli, maka dur lewat garis. Kata dur mengala itu Sansekerta, mengingkari kata di belakangnya. Sasana, dur sesana. Susila, dur sila. Jadi bertolak belakang dengan yang bukan Gus Dur, berarti Gus. Itu bahasa Tupeng namanya itu. Ya, jadi dengan demikian sepakatan terserah Ibu itu deh. Tapi logikanya merah dulu. Begitu hitam sama dengan kita ngurep-urep nanti kita mau maku tat pun nyen dewa natahe gitu dah. Nyen dewa natahe Bu. Kalau kita lihat konsep mandala, timur laut Sri Raksa,
tenggara aji raksa atau guru raksa, maka sarannya nang kangin sing kelod kau Rudra Dewa, sastranya adalah mang, di situ sing, maka di tengah adalah siwa raksa. Jadi penguasa tengah adalah siwa raksa. Pelinggihnya disebut Sangyang Siwa Reka boleh, disebut linggih siwa raksa boleh, tapi bukan Surya. Surya tidak boleh dibuatkan pelinggih permanen, karena dalam mitologi kendaraan Dewa Surya adalah Garudman, saudara Garuda yang tidak punya kaki. Akibatnya matahari tidak pernah diem, sehingga dia tidak boleh dislak kecuali ada karya tertentu. Nak mitologi mungkin pun nyen dewan lebuhe gitu kan, apa lebuh nyen tuh gitu nih, lebuh pemerajan apa lebuh pura gitu. Lebuh pura pasti misi apet lawang. Ketika pintu kanan masuk, Mahakala nih melinggih di lebuh sebelah kanan dari kita. Ketika keluar dari pelinggih, Nandi Swara namanya. Makanya di sini seperti itu kalau ada apet lawang di jeroan. Sebelah kanannya Mahakala, di sebelah sininya Nandi Swara. Karena ini ruang siwa. Ketika kita akan diterima oleh tamunya Dewa Siwa, pasukan Dewa Siwa, wajahnya menyeramkan. Ketika pulang akan diantar oleh Nandi Swara. Itu dia. Tapi kalau di rumah, siapa Dewan Lebuhe? Sederhana, Sangyang Doro Kala. Sangyang Doro Kala, Sanskrit door itu menjadi bahasa Inggris menjadi pintu. Doro Kala, kalau di umahe gitu bahasa dia. Sangyang Doro Kala, Sanskrit dari kata duara. Duara tadinya pintu. Penjaga ini disebut dengan duara pala, karena kata pala itu menjaga. Oh, biar bahasanya kan duara pala, doro kala gitu. Sampai nih Bu, selesai kan? Tungun karang sang kala raksa. Sri raksa, guru raksa, rudra raksa, kala raksa, siwa raksa. Apa? Yuk. Ada Banjar Mertasari, silahkan. Ada saya. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sane dari Banjar Mertasari. Ide Empu. Seperti yang kita ketahui, persembahyangan sehari-hari sarananya adalah bunga, dupa, ija, dan air atau tirta, yang mana tirta tersebut dicirakan ke manusianya yang sembahyang 3 kali didur, mungkin diminum juga 3 kali, dan selanjutnya kembali ke dur. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sarana tersebut sama pada saat kita sembahyang dalam kondisi puasa sekaligus pada saat hari raya Nyepi, yang mana pada saat kita puasa sudah diketahui tidak boleh makan dan minum, dan pada saat hari raya Nyepi kita tidak boleh menyalakan api. Mungkin pertanyaan saya mungkin seperti sepele, tetapi sampai saat ini saya belum mengerti kejelasannya. Dengan kehadiran Ide Empu di sini, saya mohon sekali penjelasannya, sehingga setidaknya kepada keturunan saya atau anak saya nanti, bila bertanya saya bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ide Empu. Hanya itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.
Baik. Saya sadar kalau dalam rangka puasa kita tidak boleh nunas tirta dan sebagainya. Tapi begini, sembahyang tidak menggunakan dupa. Apa fungsi dupa di dalam persembahyangan? Menurut Lontar Agastya Parwa, dupa sebagai penjaga pahalaning puja. Ketika Anda melakukan pemujaan, Anda memperoleh pahala. Besar kecil yang Anda lakukan, Anda memperoleh pahala. Lubdako tanpa sengaja aja begadang milu meyoga man pahala, apalagi raga sengaja memohon jak betara. Maka fungsi dupa adalah angraksa palaning puja. Nah sekarang jelaskan yang disebut tidak boleh menyalakan api apa? Asmaramu telah membasuh biru kesunyian ini. Ya enggak? Api nafsu tidak boleh. Tapi jenyana ageni harus dinyalakan. Maka tadi kemarin dia sampaikan, amati geni, api fisik, api nafsu. Ngemak geni apa sama amati geni yang dimaksud dengan amati geni dengan ngemak geni ini. Beda geninya, ini geni simbolnya nih. Geni terakhir ngemak geni lah geni pencerahan. Secara filosofi. Galang padang, Maria kena sarwa, biar para neng hidup lenyap semua penderita. Tapi kalau kita sekarang sembahyangnya pada waktu puasa nunas titot long gelas, long canting kemudian gok bijaunya doang gemal gitu, ya nggak elok lah. Ikut aja standar nih kan, maka puasa Anda tidak batal. Karena apa? Karena di situ akan ada dua perilaku antara fisikal tadi dan yoga di situ. Jadi Anda hadir menikmati tirta bukan menghilangkan haus. Mohon maaf, kita tidak ingin. Puasa hanya menunggu rasa lapar, nanti malamnya balas dendam, sing benar tuh. Saya sering dah bilang, mulutnya makan tepung, ya kan, bibirnya makan tepung, tapi otaknya makan daging. Karena daging-dagingan. Saya ngadain sekan makan daging, sekan bersiap tuh, daripada siap-siapan. Ya, itulah yang bisa saya berikan. Pun.